Imam Al-Mahdi. Masya Allah, ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini Pak, saya berani mengatakan 96%-nya sudah muncul. Bahwa Imam Mahdi sebentar lagi insya Allah akan memimpin kita semua. Aslinya bagaimana? Allahu a'lam. Kenyataannya nanti bagaimana? Allahu a'lam. Yang saya mampu hanya menjelaskan tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi. Dialah yang akan mempersatukan umat ini kembali di akhir zaman. Perpecahan-perpecahan yang terjadi di tubuh gerakan-gerakan Islam manapun, ini bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Memang tidak bisa dielakkan, tidak akan bisa dielakkan. Yang penting jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling bunuh-bunuhan. Jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling benci-membenci, kutuk-mengutuk, jatuh-menjatuhkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi lah yang akan mempersatukan mereka semua kembali. Kalau melihat kepada tanda-tanda ini, seharusnya usia beliau sekarang ini sudah mendekati usia untuk dibaiat di depan Ka'bah. Salju sudah turun di Arab, Arab sudah kacau, ya. Kemudian pertengkaran dan perseteruan di tubuh keluarga kerajaan hari ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kita hanya tinggal menunggu besok ini Raja Salman meninggalnya, apakah dengan cara dibunuh atau cara normal. Perhatikan itu. Yang kedua, terjadi tidak gempa-gempa di Arab Saudi dan sekitarnya. Yang ketiga, apakah jamaah haji dan umroh terhalang nggak untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci? Sebab kalau sudah terjadi pertengkaran di tubuh keluarga kerajaan, keamanan dijamin tidak akan bisa lagi ditanggung. Maka airport pasti ditutup untuk orang-orang dari luar yang ingin umroh dan haji. Rasulullah berkata di akhir zaman nanti ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang Nabi maksud adalah ketika terjadi perkelahian di antara tubuh anggota keluarga kerajaan demi perebutan kekuasaan. Nah, kata Rasulullah, yang akan memimpin kembali adalah Al-Mahdi dari keturunan kandungku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, apabila kita melihat semua ini, semuanya sudah terjadi. Tinggal menunggu ada sosok orang beriman yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam dibunuh. Saya tidak tahu siapa orang ini kira-kira. Seluruh dunia mencintai sosok ini. Sosok ini berjasa besar bagi Islam dan kaum muslimin. Kematiannya dengan cara dibunuh. Kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Marah para malaikat. Seluruh malaikat di langit marah dengan kematian orang yang berjiwa mulia itu. Hadis ini sahih. Nafsud zakiyah, kata Rasulullah. Saya tak tahu orang ini siapa, tapi kata Rasulullah, setelah dibunuhnya dia, maka orang-orang digemparkan dengan berita Al-Mahdi sudah dibayat di depan Ka'bah. Manusia yang beriman pun berbondong-bondong untuk berbaiat dengan Imam Mahdi. Nah, siapa orang yang ini? Allahu a'lam. Hanya sedikit gambaran dari saya yang bodoh dan lemah ini. Yang pertama yang saya lihat ya, standarnya internasional dan dia dicintai oleh orang beriman. Yang pertama, Zakir Naik. Oleh pemerintahan India, dia ditarget untuk dibunuh. Alhamdulillah, Perdana Menteri Malaysia pasang badan untuk melindungi beliau. Kalau sebab Najib yang menang kemarin, maka diserahkanlah Zakir Naik ke tangan India. Yang kedua, yang punya peluang untuk dibunuh juga, Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh Sisi dituntut agar dia bisa ditangkap hidup atau mati. Siapa yang bisa membunuh Al-Qaradawi, maka diberi sekian miliar. Sementara Al-Qaradawi termasuk di antara penggerak dan pemersatu ulama seluruh dunia. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Yang ketiga yang punya kans untuk dibunuh karena dia punya pengaruh besar bagi Islam. Yang ketiga adalah Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari ini. Keberadaan beliau juga sangat menggerahkan bagi PBB. Amerika sampai jengah dengannya. Yahudi Israel ketar-ketir dengan sepak terjangnya, dan beliau tidak ragu-ragu untuk berbuat dan bertindak demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Beliau ditarget. Apakah beliau orang yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang keempat, ini dia, pencinta ulama, pelindung sunnah, yang ketika dia menjabat walaupun hanya setahun 2 tahun, tetapi masa jabatannya dipakai semaksimal mungkin untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, Raja Salman, yang sekarang sudah ditelingkungi oleh
anaknya sendiri. Apakah ini orang yang akan dibunuh? Allahu a'lam. Yang kelima adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang membuat gebrakan besar dan menginspirasi kebangkitan Islam seluruh dunia. Sekarang ada di Mekah, Habibuna Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya? Allahu a'lam. Saya serahkan seluruh ilmunya kepada Allah. Yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali. Yang pasti bukan Ustaz Adi Hidayat, bukan Ustaz Abdul Somad, bukan Ustaz lokal kita, ya. Karena sifatnya harus mendunia. Dan untuk orang-orang yang saya sebut tadi itu, ini adalah yang saya kenal. Mungkin Ustaz kita, Ustaz Jultisan Bakhtiar lebih kenal lagi siapa yang lebih luas dan pengetahuannya, pengaruhnya bagi dunia Islam dahsyat. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita lihat sekarang. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, apa kata Rasulullah? Jika itu terjadi, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ini asarnya, bahwa kemunculan lelaki yang akan memimpin umat ini di akhir zaman dari keturunan kandungku di akhir zaman itu Al-Mahdi, kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Tahun 1981 di Jazirah Arabia terjadi 2 kali gerhana 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Sementara Rasul berkata Al-Mahdi nanti dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. 40 tahun. Tentu saja itu hitungannya Hijriah menurut Rasulullah, ya. Hitungan Islam. 1981 sudah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1982 terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabia. Maka yakinlah para ulama peneliti hadis akhir zaman bahwa 1981 Al-Mahdi tersebut telah lahir. Kalau begitu sekarang 2019. Sudah berapa usianya sekarang? Sudah 38 tahun hitungan Masehi. Secara Hijriah umur beliau sekarang sudah seharusnya 39 tahun. Sementara dia dibaiat di usia 40. Berarti 1 tahun lagi Ustaz. Mungkin. Allahu a'lam. Yang jelas tanda-tanda ini semuanya sudah mendampingi kemunculan tersebut. Ada sebuah hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tidak boleh jadikan akidah kita, tapi hanya sekedar untuk didengar sah-sah saja. Apa kata Rasul? Bahwa Al-Mahdi dibaiat nanti di bulan Muharram. Diawali dengan terjadi hantaman meteor ke muka bumi pada bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Kalian larilah ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu dan jendela kalian rapat-rapat. Masuklah ke dalam kamar, sujudlah kalian baca Subhanallah Qudus, Subhanallah Qudus. Siapa yang membaca itu, dia akan Allah selamatkan. Yang tidak melakukan itu, dia akan binasa celaka. Maka qadarullah bertepatan 1441 besok ini, pas hari Jumatnya tanggal 15 Ramadan. Hari Jumatnya 1441 besok. Apakah ini Allah a'lam? Tapi hadis ini dhaif. Kata Ustaz Syafiq Basalamah, ini hadisnya malah maudhu katanya. Ya, dia bacakan riwayat dari Syekh Ibnu Jauzi. Tapi saya mendapatkan hadisnya hadis yang dhaif. Cukup sebagai informasi bagi kita. Yang jelas tanda-tanda yang lain mendukung. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, melihat tanda-tanda ini semua, jika benar demikian, berarti dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei kita Ramadan, tinggal Juli ya, Mei, 7 bulan lagi ke depan kita Ramadan. Waktu kita sempit, menjelang waktu sempit ini akan banyak kejadian-kejadian alam yang mengerikan. Lihat saja, kalau ini benar-benar terjadi berarti sah. Jika belum terjadi, kita berlapang dada, kita senang dan bangga, kita sujud syukur, dan kita diberi oleh Allah kelampangan dan kesempatan lagi ke depan. Jika terjadi, jika tidak, bersyukur kita sama-sama. Jika terjadi, harusnya setelah saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan persiapan. Sebab apa? Sebab akan banyak bencana-bencana alam yang mengerikan yang akan terjadi. Baik Indonesia, baik Asia Tenggara, baik Asia Tengah, baik Arab, Afrika, Amerika, Eropa, negara-negara di dunia akan menyaksikan banyaknya kejadian besar yang akan menimpa bumi ini. Ditambah dengan banyaknya pertikaian, pertumpahan darah. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Jadi kuncinya saya kasih tahu, yang pertama,
Kalau ini belum terjadi maka belum. Yang pertama, meninggal dulu salah seorang di antara manusia yang paling dicintai orang beriman, dan kematiannya marah orang beriman satu bumi. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ada bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 sampai 7 hari, di mana seluruh orang beriman seluruh manusia menyaksikan kejadian itu. Jadi bintang berekor ini Pak, nggak pakai alat pun kita bisa melihatnya nanti. Nggak pakai alat, dengan mata telanjang. Bintang berekor ini mengelilingi bumi antara 3 sampai 7 hari. Kalau terjadi pada masa kita sampai Ramadan besok, berarti bersiap-siaplah kalian, kata Rasulullah. Persiapkan makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun, dan selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Saat itu saya anjurkan, larilah meninggalkan kota dan pinggir-pinggir pantai. Jauhkanlah diri dari gunung-gunung meletus, dan berikanlah diri kita di tempat-tempat yang tersedia sumber mata airnya banyak, tanahnya subur untuk bercocok tanam, dan kapling-kaplingan tanahnya sudah milik kita. Bangunlah rumah-rumah sederhana untuk tempat bertahan kita dari masa-masa fitnah, masa-masa chaos. Kalau itu sudah disaksikan, tapi saya anjurkan sih dari sekarang Pak. Dari sekarang, jangan nanti udah terjadi baru nampak, saat itu kita siapkan. Saya rasa sulit itu Pak. Saya rasa sulit untuk mempersiapkan diri. Kalau iya sekarang, sementara belum dipakai, serahkan ke Tahfiz Quran untuk dijadikan sebagai lembaga tahfiz yang bisa dikelola untuk pendidikan Al-Quran di sana. Tapi setelah terjadi, kita semua sudah punya tempat di mana kita lari dari tepi pantai, dari kota-kota besar, dari tempat gunung-gunung meletus. Ini kota besar loh ya. Jabodetabek secara merata adalah kota-kota besar. Saran saya, dari sekarang sudah bikinlah tempat di puncak-puncak bukit yang punya sumber mata air. Bukit itu jauh dari kota, jauh dari gunung berapi, dan punya sumber-sumber kehidupan. Ini yang saya sarankan Pak. Maaf kalau boleh saya beri pilihan, untuk orang Sumatera, larilah ke Sumatera. Kalau Jawa, saya kurang begitu yakin dengan keamanan Jawa. Waqatural haraj, sangat banyak nanti terjadi haraj. 3 kali Nabi mengatakan. Para sahabat bertanya, qalu wa mal haraj, apa yang kau maksud dengan haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-qatslu, al-qatslu, al-qatslu. Akan banyak terjadi pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian, pembunuhan, pembantaian. Karena kelaparan, karena kesusahan hidup, manusia akan saling berlomba-lomba bertahan hidup dengan cara apa saja, walaupun membunuh tetangganya sendiri. Hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Demi sepotong roti, demi segenggam beras, orang rela membunuh tetangganya sendiri. Itu hanya terjadi kalau tinggal di tengah-tengah komunitas fasik, komunitas yang jahil. Mereka tidak akan peduli Pak, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, untuk saya sarankan kepada Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, hitunglah 7 bulan ke depan. Ustaz, kalau nggak terjadi bagaimana? Ya sama-sama bersyukur kita pada Allah. Sama-sama bersyukur. Tempat itu biarkan untuk lembaga tahfiz Quran mengelola para calon-calon hafiz. Kita wakafkan penggunaannya. Tapi kalau sudah betul-betul terjadi, kita sudah tahu kemana tempat kita kumpul bersama-sama. Begitu yang saya maksud. Ya, ada ruginya tidak? Tidak. Saya juga anjurkan betul kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mendengar dan yang mau percaya. Siapa yang punya duit sekarang ini, kalau bisa segera jadikan tabungannya berbentuk emas. Jadikan tabungannya berbentuk emas. Simpan. Silent, diam-diam. Cukup suami istri yang tahu. Jangan habis belanja emas, foto pula emas tuh. Sebarkan di grup. Kajian Uzma tadi sudah saya sudah mulai beli emas. Disatroni maling Pak. Diam-diam saja. Ada duit sedikit beli emas, ada duit sedikit beli emas, ada duit sedikit beli emas. Kenapa demikian? Nabi kita benar-benar menekankan, nanti di akhir zaman kalian semua akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang kalian.